Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minang Khalid Muhammad dengan NIM 231401075. Saya Nantauli Rahman Nasution dengan NIM 2314011075. 072. Oke. Nah, jadi kami dari kelompok Umajing kelompok Lab Grafcom 6 ingin presentasikan tugas UAS kami, yaitu membuat objek 3D dan dengan semua materi dari pertemuan 1 sampai terakhir. Oke, lanjut aja kita ke codingan ke program outputnya. Yang jelaskan Ananta dulu. Di sini saya akan menjelaskan unsur 3D dari project kami. Unsur 3D-nya yaitu mesin arcade. Mesin arcade bentuk 3D fisiknya yang memakai yang berupa 3D juga, ya 3D. Di sini memakai pewarnaan beberapa pewarnaan seperti biru tua, biru muda, hijau, kuning, dan warna di dalam juga bisa bisa dilihat dapat diputar 3D-nya dapat di, di dirotasi dengan WASD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bintang. Oke, jadi zoom in nanti ke ini ya gamenya. Jadi untuk yang gamenya ini dia game Space Invader. Dia ada 4 objek lainnya. Ada player, ada musuh, ada peluru, sama ada explosion. Jadi bisa diperagakan Ananta sambil Bintang jelasin. Ya, jadi untuk unsur-unsurnya ini ada translasi di player, peluru, sama musuh. Kemudian untuk di unsur skalasi ada di explosion. Coba membunuh salah satu musuhnya, jadi bisa nampak. Nah, ya itu dia skalasinya. Oke, jadi sama ada satu lagi morphing di unsur musuhnya itu. Dia setiap 1 detik akan berubah bentuknya karena dia itu alien, dia itu aneh bentuknya. Oke, jadi kita lanjut aja ke codingannya. Langsung buka codingannya. Nah, jelasin dari atas, aku jelasin dari atas ya. Ada include library, kemudian ada namespace-nya. Jadi yang pertama ini dibuat ada struct vektor 3. Ini untuk memudahkan koordinat-koordinat 3 dimensi dalam pembuatan ini, development ini. Ada metode-metodenya, kemudian ada konstruktornya dan lain-lain. Lanjut kelas selanjutnya. Habis itu ada kelas explosion. Ini untuk yang explosion yang ada unsur skalasinya. Variabelnya ada posisi, durasi, sama time-nya. Kemudian untuk update-nya ini dia seiring berjalannya waktu radiusnya bertambah, nilai 0,1 dikali delta time. Kemudian ada fungsi untuk draw, ini untuk menggambarkan dia jadi bulat. Jadi menggunakan poligon digambar 100 kali. Oke, lanjut ada konstruktornya. Oke, habis itu lanjut ke kelas selanjutnya aja. Kelas selanjutnya ini ada enemy ada variabel pose sama ABCD ini untuk memudahkan menggambar drawnya. Jadi untuk metode pertama ini ada move, dia ini bergerak setiap detik, ada sekian jaraknya. Itu kalau nggak salah ya 0,1 f itu. Kemudian ABCD ini untuk menggambarkannya atau ada rumusnya. Ini top width, bottom width ini untuk menghitung si morphingnya. Ada magnitudonya sekitar 0,1 kalau nggak salah. 0,1 kalau nggak salah. Oke, lanjut fungsi draw, metode draw. Ini untuk menggambarkan dia jadi kotak dari titik A, B, C, sama D. Kemudian ada konstruktornya untuk menginisialisasi nilai-nilainya. Oke, lanjut ke kelas selanjutnya, ada game screen. Game screen ini untuk memudahkan menggambarkan di layar, sama dia ada offsetnya, itu variable offset untuk memastikan dia di belakang semua objek-objek game tadi. Oke, lanjut ke ke kelas selanjutnya aja. Oke, ini ada kelas player. Player ini dia objek utamanya. Dia ada variable health, ada variable untuk movement, sama ada posisinya.
Kemudian ada method update. Scroll ke atas sedikit, atas. Ini ada update, dia untuk update posisinya, ada move untuk dia bergerak posisinya, pos X. Kemudian ada dikali kecepatannya sama delta time. Lanjut ke draw. Ini ada sketsa sederhana ABCD sama ABCD untuk titik-titik dari si player tadi. Oke. Kemudian lanjut untuk digambar besar konstruktor sama variable privatnya. Oke, lanjut ke layer bullet. Ini pas dia menembak ada objek hijau yang naik gitu, dia update, dia dikali dengan move speed sama delta time, ditambah dengan move speed kali delta time. Oke, lanjut ke variabel-variabel yang dipakai di program. Jadi di program ini ada variabel angle x, y, z. Ini untuk rotasi 3D nya, kameranya berotasi, sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Ada variabel untuk zoomnya Z sama X itu. Habis itu ada variabel-variabel kelas tadi yang diinstantiate, ada game screen, player bullet, enemy, sama explosion. Selanjutnya ada variabel untuk time, ini untuk update nanti. Kemudian lanjut ada inisialisasi enemy. Ini enemy-nya supaya diinisialisasi dalam bentuk yang rapi dari kolom sama barisnya. Lanjut ke draw. Fungsi method ini dia untuk menggambar semua objek-objek dari program ini. Ada game screen, player, habis itu ada bullet, enemy, sama explosion. Sama ada menggambar 3D-nya. Bisa dijelaskan Ananta? Jadi di sini untuk 3D-nya ada frame depan yang bisa dilihat di sini yang berwarna hitam. Ini fungsi-fungsi untuk membuat frame-nya, yang frame atas, bagian bawah, bagian kiri, bagian kanan. Lalu di sini untuk back cover frame yang berada di belakang. Lalu di sini untuk bodi atas, bisa kita lihat di atas ini. Lalu di sini ada untuk samping kiri dan samping kanan. Lalu untuk kubus kabinet itu berada di bawah ini. Ada terdapat kubus di sini. Lalu itu menggunakan depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah juga. Lalu di sini trapezium atau prisma juga. Ini untuk tempat kontrol panelnya dari arcade machine-nya. Lalu di sini kubus bagian bawah untuk menggambar bagian 3D bagian bawah yang menggunakan depan, belakang, kiri, kanan, atas dan bawah juga. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya ini fungsi display untuk menampilkan semua tadi, karena dia memanggil metode draw. Ini ada untuk kamera, rotasi kamera, untuk titik fokus kamera, dan lain-lain. Namun untuk rotasi setiap sumbunya juga. Oke, lanjut. Habis itu ada update delta time. Ini untuk dia update-nya tidak tergantung sama FPS, tapi tergantung dari waktu. Jadi kalau FPS rendah atau tinggi dia tetap stabil. Ya, lanjut ke update-nya. Ini update-nya dia berjalan, kemudian dia ada memanggil untuk pergerakan player, pergerakan peluru, ada untuk lanjutnya ada untuk update bullet sama update movement. Update bullet ini dia juga ada cek kolisi dengan musuhnya, sama ada untuk cek range-nya supaya dia nggak lanjut ke atas juga. Untuk yang cek collision ini menggunakan AABB collision yang simple aja. Habis itu dia setelah dia kolisi, terdeteksi kolisi, si bullet sama musuh akan hilang, kemudian akan muncul explosion yang eskalasi tadi. Oke, lanjut. Ada ini untuk explosionnya supaya makin besar. Ada reshape. Reshape ini untuk ukuran window. Jadi dia ada viewport untuk FOV dan lain-lain lah. Lanjut. Ini ada keyboard. Ini fungsi keyboard. WASD ini untuk WASD Q sama E untuk rotasi semua. Rotasi X, rotasi Y, sama rotasi Z. Habis itu ada Z sama X ini untuk zoom. Zoom mendekat sama zoom menjauh, zoom in, zoom out. Itu udah diperagakan.
Kemudian lanjut ke yang keyboard spesial. Keyboard spesial ini untuk pergerakan player kiri kanan, ini untuk gerak kiri kanan. Habis itu sama arah atas ini untuk menembak. Oke, lanjut. Ini lanjutan dari yang tadi. Habis itu ke main. Ini ada fungsi-fungsi GLUT yang seperti biasa. Ada GLUT init, GLUT init untuk inisialisasi, ada GLUT set key repeat, ada GLUT init display mode. Habis itu ada GLUT clear color untuk background, ada enemy study, ada untuk display, untuk update, untuk reshape, sama ada untuk keyboardnya. Kemudian ada GLUT main loop untuk ini menyatakan dia berloop ya, codingannya. Oke, sampai situ saja penjelasan program dan output dari proyek kami. Jika ada salah mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matiin aja duluan, nanti kita